Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Herdianti dengan nomor NIM 041911233090. Saya dari kelas manajemen pengambilan keputusan kelas I. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya yang bertema decision making dan 4C problem solving. Yang pertama adalah ada 4 menu yang akan subbab yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah decision making, yang kedua adalah problem solving, yang ketiga adalah 4C problem solving, dan yang terakhir adalah contoh kasus. Yang pertama adalah decision making. Decision making merupakan aktivitas yang dilakukan untuk memilih sebuah pilihan alternatif untuk memecahkan suatu masalah. Berdasarkan masalah yang dihadapi, pengambilan keputusan dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu keputusan yang diprogramkan dan keputusan yang tidak dapat diprogramkan. Yang kedua adalah problem solving. Problem solving merupakan proses berpikir manusia dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang sedang terjadi, baik di kehidupan sehari-hari maupun dalam pekerjaan. Tujuannya agar keadaan tersebut dapat dilalui sesuai dengan keinginan yang ditetapkan. Decision making dan problem solving merupakan suatu proses yang berkesinambungan untuk menganalisis dan mempertimbangkan berbagai alternatif dalam berbagai kondisi, memilih tindakan-tindakan yang paling tepat dan mengikuti perkembangan penerapan tindakan tersebut sehingga masalah yang dihadapi dapat diselesaikan. Yang ketiga adalah 4C problem solving, di mana untuk memasuki era 21, maka semakin canggih teknologi, maka semakin pula berkembangnya tingkat keterampilan dalam melakukan pemecahan masalah. Sehingga dengan adanya 4C yang dilakukan pengambilan keputusan dalam masalah ini, adalah hal yang sangat memiliki pengaruh yang sangat besar. Nah, di mana 4C ini memiliki komponen communication, kolaboratif, critical thinking, dan creativity innovation. Yang pertama adalah komunikasi, merupakan kemampuan untuk menyampaikan, menanggapi, dan menggunakan informasi agar dapat terhubung dengan orang lain, sehingga tercapai suatu perubahan ke arah kemajuan, di mana setiap orang dapat memberi informasi, instruksi, maupun motivasi secara persuasif. Kolaborasi merupakan kemampuan untuk bekerja sama, melakukan tanggung jawab bersama, dan menghargai perbedaan pendapat secara berkelompok dengan berbagai lini bisnis yang berbeda ataupun dengan lini bisnis yang sama melalui kompromi untuk mencapai tujuan bersama. Critical thinking adalah kemampuan untuk menalar, mengungkapkan, menganalisis, dan memecahkan masalah. Pada era globalisasi ini, pentingnya critical thinking ini digunakan untuk memfilter beragam informasi karena banyak hoax yang tersebar di kalangan masyarakat. Yang terakhir adalah creativity, di mana kemampuan untuk menciptakan suatu penemuan baru, baik itu produksi ataupun layanan. Kreativitas ini dapat diasah agar menghasilkan sesuatu yang baru, yang layak untuk dikonsumsi untuk konsumen ataupun masyarakat. Nah, untuk contoh kasus adalah profil perusahaan. PT Semen Indonesia (TBK) merupakan perusahaan produsen semen terbesar yang ada di Indonesia dalam kategori BUMN. Pada awalnya, perusahaan ini memiliki nama PT Semen Gresik (TBK). Nah, pemerintah Indonesia ingin melakukan penggabungan seluruh kapasitas dari produksi pabrik semen yang dimiliki. Setelah penggabungan seluruh produsen semen yang tergabung dalam perusahaan pemerintah, membantu produksi hingga 27 juta ton semen per tahun. Jumlah produksi menguasai sekitar 42% pangsa pasar semen domestik. Hingga kini PT Semen Indonesia memiliki beberapa anak perusahaan dengan produksi yang sama. Ini adalah contoh pertama untuk komunikasi untuk PT Semen Indonesia. Ekspansi PT Semen Indonesia pada perusahaan semen Tanglong Vietnam dengan melakukan joint venture dibuktikan dari Vietnam yang diincar sebagai salah satu basis produksi semen Indonesia di era ASEAN Economic Community yang dimulai akhir 2015. Vietnam dan Thailand dinobatkan sebagai negara yang memiliki pengaruh produksi semen tertinggi. Dengan demikian, PT Semen Indonesia memilih negara Vietnam karena pasokan bahan baku semen cukup banyak dan mudah didapat, karena dekat dengan pabrik hingga lebih mudah untuk alokasi bahan. Tidak hanya itu, infrastruktur dari pabrik dikategorikan menunjang dan cukup strategis untuk mendukung pemasaran semen ke berbagai negara regional lainnya.
Yang berikutnya adalah kolaborasi. Kolaborasi yang dilakukan PT Semen Indonesia dengan PT KAI menandatangani nota kesepahaman tentang rencana kerjasama dalam rangka optimalisasi dan pengembangan angkutan barang. Untuk skema jangka pendek, memfokuskan kerjasama angkutan dan optimalisasi aset yang sudah ada dan siap untuk dimanfaatkan. Sedangkan untuk skema jangka panjang, memfokuskan pada pembuatan akses prasarana kereta api untuk menuju lokasi pabrik semen Indonesia Group agar angkutan dapat lebih efektif dan efisien. Sehubungan dengan tersebut, diharapkan PT KAI dapat membantu menyukseskan program pemerintah tentang pengurangan barang-barang logistik agar secara efisien dan efektif. Dan berikutnya adalah critical thinking, di mana PT Semen memiliki 4 kriteria yang digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia dan untuk menjaga sumber daya alam. Yang pertama adalah si cerdas. Melalui pendidikan, PT Semen Indonesia melakukan adanya pelatihan dan sertifikasi pekerja bangunan, pelatihan dan pendampingan sosial ekonomi masyarakat, pelatihan dan peningkatan kompetensi calon tenaga kerja lokal, pendidikan dan kejuruan sesuai kebutuhan perusahaan, hingga melakukan employee volunteering. Dan yang kedua adalah si prima. Melalui produk dan layanan, PT Semen Indonesia membagi atas 2, yaitu perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan, serta inovasi produk turunan semen yang berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah si lestari, melalui lingkungan dengan pemanfaatan energi alternatif terbarukan, pemanfaatan lahan bekas tambang untuk pemberdayaan masyarakat, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Dan yang terakhir adalah si peduli. Untuk PT Semen Indonesia sendiri, memiliki program kegiatan sosial ekonomi di mana adanya bantuan tanggap bencana alam dan pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat serta mitra bisnis UMK. Dan yang keempat adalah creativity, di mana memberikan solusi berkelanjutan dengan produk dan layanan inovatif untuk mengurangi meningkatnya permintaan untuk sumber daya yang terbatas, serta dapat meningkatkan rantai pasokan dan mengembangkan berorientasi berkelanjutan kemitraan dengan mitra strategis. Kontribusi social responsibility PT Semen Indonesia (TBK) terhadap community development diantaranya adalah membantu meningkatkan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat. Nah, dengan adanya program Bina Lingkungan merupakan program kemitraan yang mempunyai kontribusi kepada community development dalam upaya meningkatkan perekonomian usaha kecil menengah dengan cara memberikan pinjaman dana CSR dengan bunga yang sangat rendah, serta tidak hanya itu saja, PT Semen Indonesia juga akan melakukan pelatihan maupun mengadakan sarana atau prasarana serta adanya sertifikasi halal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.